Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam tugas ini saya Rosiani SPDGR mewawancarai dua aspek, satu dari kepala sekolah atau aspek SMK S1 Ngabang, tempat di mana saya bertugas, dan yang kedua saya mewawancarai kepala sekolah SMA Santo Thomas Ngabang. Dari ini kita CGP ya Pak. Saya minta waktu untuk mewawancarai Bapak siang ini. Bapak kiranya ada waktu ya. Bapak, selama ini Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Ketika kita berbicara masalah identifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan etika ataupun bujukan moral kepada pendidik atau kepada guru atau kepada kita semua, memang dalam mengelompokkan keadaan itu, situasi itu, kami berangkat dari aturan-aturan yang ada, ya, dari aturan sekolah, kemudian ada menyangkut dengan kode etik pendidik dan tenaga pendidikan. Berangkat dari situ nanti harapannya dengan aturan-aturan itu semua Bapak Ibu guru atau pendidik bisa menjalankan itu dengan baik, atau semuanya bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Ketika mereka tidak melakukan, tidak sesuai dengan itu, berarti situ sudah mulai muncul nanti pelanggaran etika. Karena ketika berbicara etik, ya, etika pendidik atau bujukan moral mereka itu kan tidak terlepas dari perilaku kerja mereka. Ketika mereka menjalankan tugas dengan baik, berarti kan etikanya kan bagus. Ketika mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak sesuai dengan aturan atau melanggar kode etik yang ada, dari situ kan sudah etikanya. Misalnya seperti apa Pak? Misalnya? Ya, salah satu contoh misalnya, saya ambil yang sederhana saja. Ketika berbicara etika masalah perilaku seorang guru, dan misalnya dia oleh misalnya budaya positif yang ada di sekolah, salah satu budaya positif misalnya kehadiran atau disiplin datang tepat waktu. Kalau dia sudah bisa menjalankan itu semua, berarti dia sudah menerapkan disiplin. Karena disiplin sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan kode etik yang ada, berarti ya perilakunya sudah bagus. Berarti ketika perilakunya bagus, dia akan lari nanti mengarahnya kepada etik dari guru. Itu pasti ya bisa berdampak padanya. Etik yang ada pasti yang baik, tidak yang jauh dari kode etik guru pada umumnya ataupun aturan yang ada di sekolah kita misalnya. Benar Pak. Bapak, kalau begitu Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus yang ada 2 kasus atau lebih, mungkin Bapak harus milih. Mungkin memang dua-duanya itu benar seperti itu. Bagaimana cara pengambilan keputusan Bapak? Saya langkah-langkah apa sih yang diambil gitu Pak? Ya, ketika ada 2 permasalahan atau lebih yang harus muncul misalnya berhadapan dengan kita, ya kita harus pelajari dulu, pahami dulu kasus-kasus yang ada. Ya, kemudian bisa juga dalam memahami itu kita bisa libatkan beberapa tim manajemen di sekolah. Kalau kita di sekolah, kalau misalnya saya tidak bisa jalankan sendiri, ya saya gunakan tim. Tapi di dalam memahami situasi yang ada, kondisi yang ada, pasti ada plus minus dari 2 itu, sungguh dua-duanya. Sehingga kalau dua-duanya adalah sangat mendesak, pasti kalau bersamaan mungkin agak sulit. Tetapi kita lihat dulu prioritasnya. Mana dari 2 ini sama-sama penting, tapi ada prioritas. Kita lihat dulu sekarang prioritasnya. Oh ini, jalankan dulu yang satunya. Terus setelah selesai yang satu nanti baru yang berikutnya kita jalankan. Karena nanti kalau mungkin sekaligus naik, mungkin terbentur dengan kondisi ataupun fasilitas yang lain lah. Kita lihat dulu prioritas. Tapi ketika
uh, masalah yang terjadi pada Bapak Ibu guru, dua permasalahan yang harus kita segerakan ya, kita harus cari solusi yang terbaik sehingga dua-duanya bisa menjalankan, masih mampu menjalankan tugas dengan baik. Kumpulkan semua fakta gitu Ya, Pak, ya, kita harus pahami dulu, kita pelajari dulu. Oke Bapak, untuk hal itu Pak, beberapa keputusan tadi mungkin apa sih langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak ambil atau yang biasanya Bapak sudah lakukan selama ini Pak? Ya, ketika mengambil sikap akhir dari kondisi seperti itu, ya kita harus prosedural dulu. Ya, prosedural kita tahapan-tahapan. Ketika kita lihat ada gejala, kita coba lihat dulu mengapa itu terjadi. Kita telusuri dulu, panggil orangnya, pendekatan secara pribadi dulu, ngajak diskusi apa segala macam. Ya kita ya pendekatan dulu lah, pendekatan. Mudah-mudahan ketika pendekatan itu ada keterbukaan, saya rasa cepat selesai. Tapi ketika pendekatan demi pendekatan masih juga belum terbuka, nah kita tetap ambil jalan terbaik lagi, ya, kita ambil jalan terbaik. Ya pada akhirnya nanti ya usaha saya ya harus tahu akar permasalahan yang muncul setiap kali itu. Iya betul Pak ya. Oke Pak, untuk selanjutnya selama ini apa sih Pak yang menganggap lebih efektif gitu dalam pengambilan keputusan, misalnya pada kasus-kasus dilema etika yang tadi seperti yang Bapak sebutkan di pertama itu disiplin kehadiran, apa sih yang Bapak ambil gitu saat ini? Ketika itu muncul, tetap kita memberikan pemahaman, pengertian, ya berangkat dari aturan-aturan yang ada. Ya, kita jelaskan, kita sosialisasikan, jelaskan aturan-aturan ini semuanya untuk mengiring kita, untuk kita tetap bekerja koridor sesuai dengan niat kita, ya sesuai dengan profesi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Kalau menjadi guru yang baik ya lakukanlah pekerjaan dengan hati kita, sehingga ketika muncul masalah ya pendekatan kami ya yang saya lakukan selama ini ya saya kasih pemahaman dulu. Kalau kerja yang baik itu begini caranya, kalau tidak seperti ini akan mengakibatkan seperti ini, kalau seperti ini pasti hasilnya akan seperti ini. Itu kita harus kasih pemahaman. Dan ya syukur beberapa teman ya bisa melakukan itu ya setelah kita lakukan pemahaman, beri pemahaman kepada Oke Pak, bagus sekali jawabannya Pak. Dan kemudian Pak, dalam hal mengambil keputusan seperti itu ya Pak, selama ini apa sih Pak yang menjadi tantangan ketika Bapak mengambil keputusan? ya. Tantangannya gini, yang selama ini ketika sesuatu yang baru tidak semuanya langsung terima begitu. Itu satu tantangan. Kaget gitu ya. Tidak langsung. Oleh karena itu tantangan itu sebenarnya peluang bagi saya untuk saya harus ternyata kalau seperti ini kurang, saya ambil cara lain. Jadi dengan sesuatu yang baru dan sudah diterima, maka langkah saya ya harus kasih pemahaman dulu, disosialisasikan dulu, mari kita seperti ini supaya nanti hasil akhirnya pasti seperti ini. Memang selama ini ketika ada sesuatu yang baru, ada aturan baru yang begitu langsung ya itu antara iya dan tidak itu pasti. Ada juga yang sangat sulit sekali untuk terima itu. Nah, itu tantangan. Apalagi kalau sekarang ya berkenan dengan dunia IT ya, apalagi dengan kurikulum yang ada sekarang, kurikulum merdeka, kemudian masalah platform Merdeka Mengajar, banyak sekali yang ya tantangan buat kita semua. Tapi setelah dikasih pemahaman, ini nanti manfaatnya seperti ini, kegunaannya seperti ini, lemahnya ini, tapi hasil akhirnya membawa kita untuk lebih baik dan IT kita pasti bagus. Oke, Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya Bapak
perlu waktu khusus nggak atau waktu tertentu, misalnya ketika ada kasus, apakah Bapak langsung ambil tindakan saat itu atau Bapak melakukan perlindungan atau diskusi dulu bersama tim atau bagaimana? Ya, untuk mengambil keputusan akhir tahapan-tahapan tetap kita prosedural, ya. Kita coba apabal dengan permasalahan yang ada kita selesaikan. Kalau dengan pola ini tidak bisa, atau dengan sendiri kita bisa melibatkan beberapa orang gitu, melibatkan beberapa teman, sehingga nanti dengan semakin banyaknya duduk bersama dan diskusi, pasti itu hasil terbaik itu makin kuat. Sehingga nanti dengan diskusi duduk bersama itu akan bermuara nanti pada hasil akhir yang maksimal, dan ketika hasil akhir yang maksimal pasti permasalahan yang dihadapi itu ya ringan lah ya, tidak terlalu berat untuk mengatasinya. Jadi di dalam mengambil keputusan ya tetap kita harus prosedural ya. Tidak bisa kita langsung ya, gitu ya prosedural, musyawarah segala macam, pertimbangkan segala macam akibatnya, dan tidak bisa plak. Jadi pertimbangkan akibatnya gitu ya Pak? Ya, semua kita harus pertimbangkan, plus minusnya kita pertimbangkan supaya nanti si yang mengalami masalah bisa menjalankan, bisa terima ya bahwa itu adalah yang harus dilakukan. Kemudian kita yang mengambil kebijakan juga ya bahwa itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita paksa sementara di pihak sebelah tidak terima, tunjuk kita juga tidak puas. Jadi dua-duanya puas, berarti ini ada komunikasi yang baik lah. Selesaikan sejahtera dengan komunikasi yang baik. Iya. Ya Pak ya. Oke Pak, kemudian Pak, adakah misalnya seseorang atau faktor lain yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan? Ya, gini, pada prinsipnya saya ketika saya mampu, saya bisa selesaikan sendiri dengan cara saya. Tapi kalau permasalahan itu saya renung, saya lihat ini harus libatkan beberapa orang, ya kita harus tetap kerjakan. Selain memanfaatkan tim manajemen yang ada di sekolah ini, bisa kita juga manfaatkan pengawas sekolah, atau biasanya saya koordinasi dengan dinas pendidikan untuk masalah-masalah tertentu, sehingga dengan masukan dari mereka atau dari pengawas ataupun bahkan dengan tokoh masyarakat juga dalam pengambilan keputusan tertentu kita harus pertimbangkan, sehingga rencana awal saya untuk mengambil langkah-langkah itu diperkuatkan dengan masukan-masukan dari yang lain juga ya, karena saya sadar semampu-mampunya saya rasa masih ada kurang juga, maka ya perlu juga masukan pertimbangan dari yang lain, sehingga program kita, keputusan kita juga bisa diterima dengan baik oleh si yang berhadapan dengan masalah. Iya Pak, karena dilema ini kan bukan hanya terhadap pendidik gitu ya Pak ya, tapi juga kadang dengan murid kita seperti ya Pak. Berarti dalam hal ini juga komite sekolah juga bisa kita ajak ngobrol ya Pak? Iya, orang tua ya, kita makin dari saya katakan ya, kita libatkan juga tokoh masyarakat, yang tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan sekolah adalah komite sekolah, atau bisa juga dengan orang tua. Bisa dari ini ya, dilema-dilema yang ada etika pada anak ini kan cukup banyak ya, yang kita libatkan orang tuanya juga untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak-anak tersebut, sehingga mereka bisa belajar ya sesuai dengan harapannya, selesai sekolah bisa mau kemana saja ya sudah kita siap. Iya. Pak, ini Pak yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa aja sih Pak yang dapat kita petik dari pengalaman selama ini Bapak mengambil keputusan? Ya, yang saya alami selama ini terkadang keputusan itu ada yang langsung bisa terima, tapi ada juga yang tidak bisa laksanakan. Jadi ada yang ya tergantung kepada ini ya, si penerima ya kebijakan itu. Ada yang cepat tanggap ya bisa jalan, kemudian ada yang selalu 2-3 kali kita jelaskan baru bisa jalankan.
Tapi pada prinsipnya kita juga tidak bisa Paksa. otoriter ya, tidak bisa otoriter, tidak bisa paksa. Ya kita tetap pendekatan yang pada akhirnya mengiring kita semua nanti supaya kita pada koridor cita-cita pekerjaan kita. Oke Bapak, terima kasih Bapak ya atas waktunya dan jawabannya. Ya, mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat